Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yela Ayu Mardani. Saya berasal dari kelas Zapota dengan NIM P1337424523024. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai hereditas pada manusia dan penurunan sifat. Selamat menonton. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada peta konsep. Jadi, sifat-sifat yang diturunkan itu ada sifat fisik, jenis kelamin, kelainan, dan golongan darah. Untuk kelainan sendiri, dia ada yang terpaut oleh kromosom, gonosom, dan autosom. Nah, untuk gonosom itu nanti dia ada yang gen resesif dan dominan. Untuk yang golongan darah itu nanti ada sistem ABO, sistem MN, dan sistem RH. Dan di video kali ini saya akan membahas yang sistem ABO dan sistem RH. Nah, pertama-tama, apa sih hereditas itu? Hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Nah, berikut adalah tabel-tabel untuk sifat fisik yang diturunkan. Jadi, dia itu sama kayak di hibrid. Jadi, itu sifat-sifatnya. Kalau misal tumbuhan kan ada yang warnanya kuning, bentuknya bulat, ada yang bentuknya lonjong. Nah, kalau manusia itu ini sifat-sifatnya diturunin kayak gitu. Jadi, itu nanti biasanya buat di hibrid, buat ngitung nanti anaknya kira-kira kalau misal ibunya lurus, bapaknya keriting, anaknya tuh nanti kira-kira apa ya rambutnya gitu. Nah, penyakit menurun itu dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, sifat yang terpaut kromosom seks atau gonosom. Untuk gonosom ini, dia itu ada yang terpaut oleh kromosom X dan kromosom Y. Nah, kalau penyakitnya itu terpaut kromosom X, itu laki-laki sama perempuan itu bisa terkena. Tapi kalau untuk yang terpaut kromosom Y, itu cuma laki-laki doang yang bisa kena. Kenapa? Karena perempuan kan nggak punya kromosom Y. Yang kedua, sifat yang terpaut oleh kromosom tubuh atau autosom. Nah, untuk autosom sendiri dia tuh menyerang bagian luar saja. Jadi dia cuma fisiknya gitu loh, tubuhnya bagian luar yang diserang. Dan dia itu tidak dipengaruhi oleh kromosom X dan kromosom Y. Jadi siapapun itu dia bisa kena. Nah, kromosom tubuh atau autosom itu dia itu nggak pengaruh ke kelamin. Jadi dia nggak pengaruh ke kromosom gen. Jadi dia tuh tetap bisa punya anak. Jadi cuma kelihatan di fisiknya aja. Jadi dia nggak terpengaruh ke kromosom gennya. Lalu di sini aku mau bahas tentang yang cacat menurun terpaut kromosom X. Yang pertama itu ada hemofilia. Nah, hemofilia itu adalah gangguan ketika darah tidak membeku secara normal. Jika darah tidak dapat membeku dengan baik, perdarahan berlebih, eksternal dan internal terjadi setelah cedera atau kerusakan. Nah, untuk contohnya di sini ada seorang wanita karir hemofilia bersuamikan laki-laki normal. Tentukan persentase anak yang normal dan hemofilia. Jadi di sini aku mau ngajarin buat gimana sih ngitung persentasenya itu. Ini aku bakal ngajarin kalian buat gimana sih ngitung persentasenya. Nah, jadi rumusnya tuh sama ya guys nanti. Jadi aku cuma ajarin di satu contoh ini di hemofilia. Jadi di sini soalnya itu seorang wanita carrier hemofilia itu dia bersuami dengan laki-laki normal. Nah, kalau normal itu hanya besar. Kalau dia carrier itu XH besar, XH kecil. Kenapa gitu? Karena H itu melambangkan normal dan H besar itu melambangkan normal dan H kecil itu dia melambangkan penderita. Jadi kalau misal dia penderita gitu ya, dia itu bakal nanti lambangnya itu XH kecil gitu. Nah, tentukan hasil anak normal atau hemofilia. Nah, tadi kan ini ya persilangannya itu XH besar, XH kecil disilangkan dengan XH besar Y. Ini kan cowoknya. Habis itu, nah cara penyilangkannya itu, nih ini yang perempuan, yang XX ini kalian tulis atas dan bawah. Habis itu buat yang siapa namanya? Buat yang cowok itu kalian tulis atas, bawah. Nah, terus yang ini, yang atas disilangkan sama atas, yang atas disilangkan sama bawah. Nah, yang bawah ini disilangkan sama atas, yang bawah ini disilangkan sama bawah juga. Nah, dah kan H besar dapatnya perempuan normal. Habis itu tadi di sini H besar sama Y berarti dia cowok normal karena ini hanya H besar. Terus ini tadi XH kecil sama XH besar. Itu berarti kan dia cewek karir kan karena dia XH besar, XH kecil. Nah, habis itu yang ini XH kecil sama Y. Berarti kan dia cowok penderita.
Jadi dia itu bakal punya riwayat hemofilia. Jadi di sini presentasenya dia bakal 25% dia itu perempuan normal, 25% dia cowok normal, 25% cewek karir, dan 25% lagi dia itu penderita hemofilia. Nah, penyakit yang kedua adalah buta warna. Buta warna adalah kurangnya kemampuan untuk membedakan warna-warna tertentu. Kondisi ini sering diturunkan. Jadi dia tuh keturunan gitu. Penyebab lainnya termasuk penyakit mata atau obat-obatan tertentu. Dalam buta warna ini, pria lebih banyak terkena daripada wanita. Buta warna biasanya melibatkan ketidakmampuan membedakan antara gradien warna merah dan hijau. Nah, untuk contoh persilangannya itu ya, jadi caranya sama kayak yang hemofilia tadi, tinggal disilangin aja, caranya sama kayak yang sebelumnya. Penyakit ketiga yang terpaut kromosom X adalah anodontia. Penderita anodontia tidak mempunyai benih gigi dalam tulang rahangnya sehingga gigi tidak tumbuh. Meski tidak berbahaya, anodontia bisa membuat penderitanya mengalami kesulitan saat makan dan berbicara serta menurunkan rasa percaya diri. Untuk persilangannya itu sama ya guys, caranya kayak hemofilia tadi. Selanjutnya adalah cacat menurun yang terpaut kromosom Y. Yang pertama adalah hipertrikosis. Kelainan ini ditentukan oleh gen H yang terpaut kromosom Y sehingga kelainan ini hanya dimiliki oleh laki-laki. Hipertrikosis adalah kondisi langka yang ditandai dengan pertumbuhan rambut secara berlebihan. Rambut dapat tumbuh dengan sangat lebat bahkan bisa sampai menutupi seluruh tubuh termasuk wajah. Yang kedua adalah Webbetos. Webbetos ditandai dengan pertumbuhan selaput di antara jari-jari. Penyebabnya adalah gen WT resesif sedangkan WT dominan menentukan keadaan normal. Nah, untuk penyakit yang terpaut gen autosom yang pertama adalah albino atau albinisme. Adalah kondisi kelainan sejak lahir yang menyebabkan pengidapnya mengalami kekurangan melanin atau bahkan sama sekali tidak punya pigmen tersebut. Oleh sebab itu, warna kulit, rambut, dan mata pada pengidap kondisi ini berwarna pucat dan cenderung berwarna putih. Nah, pengidap albino ini dia juga memiliki penglihatan yang peka terhadap cahaya karena iris penderita albino tidak memiliki pigmen. Nah, untuk albino ini dia terpaut autosom resesif. Nah, autosom resesif sendiri dia nanti akan menurunkan keturunan carrier. Jadi untuk albino, phenylketonuria dan penyakit yang PTC dia nanti untuk penurunannya sama. Jadi aku akan jelasin di albino saja karena untuk keduanya nanti dia akan sama. Untuk penyilangannya, misal nih ya dia cowok karir. Nah, karir itu dia lambangnya A besar A kecil. Misal dia normal berarti dia A besar A besar. Kalau menderita berarti dia A kecil A kecil. Nah, di sini untuk contohnya dia ada cowok karir disilangkan dengan cewek karir juga. Untuk penyilangannya sama. Jadi kalian tulis aja ini kan A besar, A kecil, jadi atas bawah, atas bawah. Jadi nanti untuk penyilangannya atas dengan atas, habis itu atas sama bawah. Nah, habis itu bawah sama atas, bawah sama bawah. Nah, untuk hasilnya, kan tadi atas sama atas, A besar, berarti dia hasilnya normal. Nah, yang kedua, di sini ada atas disilangin sama bawah, berarti kan A besar, A kecil, berarti dia carrier. Habis itu ini ada lagi A kecil, A besar berarti dia carrier juga. Nah, yang terakhir dia ada A kecil berarti dia albino atau dia itu pengidap. Jadi biasa saja disimpulkan dia itu 75% dia normal dan 25% albino, atau bisa juga nanti 25% normal, 50% dia carrier dan 25% lagi dia itu albino. Nah, untuk selanjutnya ada penyakit phenylketonuria atau FKU. Penyakit ini memiliki gejala yang pertama, perkembangan intelijensinya itu dia lambat. Yang kedua, pigmentasi kulit tidak normal atau pucat. Yang ketiga, cenderung terserang penyakit ayan. Yang keempat, rambut tidak normal. Dan yang kelima adalah reaksi refleks yang lamban. Nah, di nomor 3 tadi kan dia ada cenderung terserang penyakit ayan. Nah, apa sih penyakit ayan itu? Jadi, penyakit ayan itu adalah gangguan ketika aktivitas sel saraf di otak terganggu yang menyebabkan kejang-kejang. Nah, selama kejang itu, seseorang melakukan perilaku, merasakan gejala, dan sensasi abnormal. Kadang-kadang juga sampai bisa kehilangan kesadaran.
Selanjutnya adalah kemampuan mengecap Vinylthiocarbamida. atau PTC. Nah, sebagian besar orang mampu merasakan pahitnya PTC yang dikendalikan oleh gen T. Nah, orang yang dapat merasakan pahit itu dia disebut tester. Nah, ada juga orang yang tidak dapat merasakan PTC itu dikendalikan oleh gen T kecil yang disebut dengan non-tester. Selanjutnya adalah polidaktili. Cacat menurun ini diwariskan oleh gen autosom atau kromosom tubuh. Polidaktili adalah kondisi ketika seseorang memiliki lebih dari 20 jari. Tumbuhnya jari tambahan dapat terjadi di jari tangan atau jari kaki. Umumnya jari tambahan tersebut tumbuh sangat kecil dan tidak berfungsi dengan baik dibandingkan jari-jari lainnya. Nah, karena polidaktili dan penyakit-penyakit yang bakal aku jelasin setelah ini adalah dia terpaut autosom dominan dan jadi dia itu nggak ada karirnya, jadi dia cuma ada normal dan penderita. Makanya untuk penurunannya bakal aku jelasin karena sedikit berbeda dengan yang autosom resesif. Contoh persilangan di autosom dominan, dia itu nanti nggak ada carrier-nya, makanya dia cuma ada penderita dan normal. Nah, untuk contohnya, aku cuma contohin di polidaktili dan setelahnya itu bakal sama ya, sama ini. Jadi, nah, polidaktili atau kelebihan jari misal nih contohnya dia ada cowok normal. Nah, normal di sini dia dilambangkan dengan P kecil. Disilangkan dengan cewek yang dia penderita atau dia polidaktili. Nah, di sini penderita dilambangkan dengan P besar dan P kecil. Tapi bisa juga P besar. Nah, terus persilangannya sama, kita tempatin ini atas bawah. Nanti diselangin tinggal ya udah atas sama bawah, yang bawah juga bawah sama atas, bawah sama bawah. Nah, kecil disilangin sama B besar, dia kan berarti polidaktili kan atau dia penderita. Ini sama, dia P kecil disilangin P kecil, dia jadinya normal. Habis itu lagi P kecil P besar berarti dia polidaktili atau penderita. Habis ini P kecil dia normal. Jadi dia mendapatkan 2 penderita dan 2 normal. Jadi dia 50%. Selanjutnya adalah dentinogenesis imperfecta, merupakan gangguan perkembangan gigi. Kondisi ini menyebabkan gigi berubah warna, paling sering dia berwarna biru keabu-abuan atau kuning kecoklatan dan juga tembus cahaya. Gigi ini juga lebih lemah dari biasanya, membuatnya rentan terhadap keausan, kerusakan, dan kehilangan yang cepat. Nah, untuk penyilangannya dentinogenesis imperfecta, karena dia ada 4 huruf, sedangkan tadi yang ku jelasin sebelumnya ada cuma 2 huruf, jadi di sini aku bakal jelasin lagi. Tapi untuk selebihnya nanti penyakit-penyakit yang aku jelasin setelah ini dia bakal sama aja, sama 2 yang udah aku jelasin di awal ini. Jadi contohnya di sini misalnya penderita itu ditentukan oleh gen D besar T kecil. Jadi nanti dia yang mengidap itu lambangnya ini D besar T kecil. Sedangkan dalam keadaan normal dia diatur oleh D kecil T kecil. Nah, karena di sini 4 huruf beda kan sama yang polidaktili tadi. Jadi aku bakal jelasin ya. Nih, misal nih ya ada cowok penderita heterozigot. Kenapa aku bisa bilang heterozigot? Hetero kan dia berbeda ya. Nih, dia ada yang ininya D besar, ininya D kecil, tapi dia tetap penderita. Karena apa? Karena dia kan kembali lagi tadi kan dia dominan ya. Nah, kalau dominan itu dia menang yang besar gitu loh. Nah, ya udah di sini ada penderita disilangin sama penderita. Nah, ya udah di sini D besar T kecil ini kan ini 2 huruf, aduh blur. Nah, 2 huruf ini 2 di atas 2 di bawah, paham gak sih? Nah, ini juga 2 di atas 2 di bawah. Nah, habis itu disilangin kan sama kayak sebelumnya tadi. Nah, di sini kita lihat nih hasilnya. DT besar dia kan berarti kan nanti hasilnya kan homozigot karena sama-sama D-nya besar, T-nya kecil, berarti kan 1. Dan ini, habis itu persilang kedua, DT kecil sama yang ini D-nya besar diselangin, itu dia sama yang sebelumnya ini ya, lupa maaf, ini dia
D besar, ini D-nya kecil, berarti kan dia sama kan, 2, ada 2, itu dia heterozigot. Kenapa heterozigot? Karena beda, D-nya ada yang besar, ada yang kecil. Habis itu selanjutnya dia yang bawah disilangin sama yang bawah, jadi kecil sama kecil berarti dia normal. Jadi untuk presentasinya dia 25% dia penderita dentinogenesis imperfecta itu dia homozigot, berarti dia sama 50% dia itu menderita tapi dia heterozigot karena berbeda D besar dan D kecil, lalu 25%-nya itu normal. Selanjutnya adalah katarak. Katarak adalah buramnya lensa mata yang biasanya bening. Kebanyakan katarak berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun. Gejala utamanya antara lain penglihatannya kabur. Pandangan penderita katarak bisa seperti melihat melalui jendela yang berkabut. Untuk penyilangannya, kalau dia 2 huruf, kalian bisa ngikutin contohku yang polidaktili tadi ya. Terus kalau yang 4 huruf, kalian bisa ngikutin contohku yang dentinogenesis imperfecta. Selanjutnya adalah thalassemia, adalah kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kurangnya protein, pembawa oksigen atau hemoglobin, dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal. Gejalanya termasuk kelelahan, kelemahan, pucat, dan pertumbuhan yang lambat. Untuk gejala lainnya, dia itu dalam seluruh tubuh bisa saja mengalami anemia, kelelahan, atau lemas. Juga untuk gejala umumnya dia biasanya kehilangan semangat, kelebihan zat besi, kulit dan mata berwarna kuning, napas pendek atau pucat. Selanjutnya adalah siklemia. Penderita siklemia mempunyai hemoglobin berbentuk bulan sabit. Penyakit sel sabit adalah kelompok gangguan yang diwariskan ketika sel-sel darah merah meliukkan menjadi berbentuk sabit dengan sifat sel sabit. Seorang anak menerima sabit mutasi gen sel dari hanya satu orang tua. Dalam hal ini, anak tidak mendapatkan penyakit tetapi dapat mewariskan gen yang rusak untuk generasi mendatang. Jadi, kenapa dia kalau dia berbentuk bulan sabit itu dia bakal gampang pecah, jadi dia nggak sekuat yang berbentuk bulat, jadi dia bakal gampang anemia. Selanjutnya adalah botak. Sifat botak ditentukan oleh gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Perempuan bergenotipe B besar B kecil tidak botak karena pengaruh hormon estrogen. Selanjutnya adalah brachidaktili. Brachidaktili adalah kondisi ketika jari tangan atau kaki lebih pendek dari ukuran normal. Penyebab utamanya adalah kelainan bawaan sejak dalam kandungan. Kondisi ini tidak membahayakan dan pada umumnya Anda tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Nah, lalu di sini ada anonychia, yaitu kelainan pada sebagian jari yang tidak terdapat kuku. Kelainan ini akibat adanya gen dominan A besar dan C kecil. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang golongan darah pada manusia. Di sini aku cuma akan jelasin 2 ya. Jadi golongan darah menurut sistem ABO dan menurut sistem Rhesus, karena MN itu sepertinya sekarang sudah tidak digunakan. Untuk sistem ABO dia itu ada 4 golongan darah. Yang pertama ada golongan darah A, golongan darah B, O, dan AB. Nah, di sini dia punya antigen dan antibodi. Antigen itu yang bisa menerima. Jadi, misal nih dia A, berarti dia bisa menerima dari golongan darah A. Terus kalau B punya antigen B juga. Nah, dia juga bisa menerima dari B. Nah, kalau O dia kan nggak punya antigen, dia nggak bisa dapat golongan darah apapun kecuali O itu sendiri. Nah, sebenarnya A itu dia bisa menerima dari O juga. Kenapa? Karena O itu dia bisa dia ada antibodi, zat yang buat menolak kalau dia nggak sama. Jadi kan nih golongan darah A dia punya antibodi namanya beta. Nah, dia tuh kalau nerima darah selain yang sama-sama beta dia bakal digumpalkan, jadi dia bakal nolak. Nah, kalau di PPT kan O dia donor darah universal, jadi dia bisa donorin ke semua golder. Kenapa? Karena dia punya antibodi alfa dan antibodi beta. Jadi dia mau donorin ke A yang punya antibodi beta, dan O itu kan
juga punya antibodi beta kan, jadi dia itu nggak dibekuin karena dia punya beta, jadi misal O itu donorin ke A itu bisa. Nah, B juga kayak gitu, antibodinya alfa. Si O punya antibodi alfa sama beta. Nah, berarti dia sama si golongan darah B juga bakal diterima. Nah, lagi-lagi si AB, dia kalau misalnya si AB ini kan dia nggak punya antibodi kan, jadi kayak kesannya dia nggak punya relasi. Jadi misalnya kalau dia mau donorin ke si A, dia kan nggak punya antibodi beta ya, si A tadi. Nah, dia makanya nggak bisa donorin karena dia nggak punya antibodi sama sekali. Dia cuma bisa donorin ke sama-sama AB. Terus kalau si AB ini dia kan nggak punya antibodi, jadi kayak dia tuh kesannya tuh nggak punya relasi gitu. Jadi misalnya dia kalau mau donorin ke si A, nah dia kan nggak punya antibodi beta ya, nah dia makanya nggak bisa donorin karena dia nggak punya antibodi sama sekali. Nah, jadi dia cuma bisa donorin ke sama-sama AB sendiri tok. Jadi pokoknya intinya itu antigen itu zat yang ada di dalam suatu golongan darah. Misalnya ya tadi A, ya dia punya zat A. Berarti kalau dia kekurangan, misalnya si golongan darah A ini kecelakaan, terus pendarahan dan kurang darah, dia kan butuh zat A. Nah, siapa yang bisa donorin ke A? Ya si A sendiri dan AB, karena si AB punya zat yang dibutuhin sama golongan darah yaitu AB. Terus kalau antibodi yaitu dia istilahnya kayak pertahanan gitu. Kalau pertahanan ketemu yang selain temennya, dia bakal menolak. Makanya si O itu donor universal karena dia punya antibodinya 2. Jadi punya antibodi yang golongan darah A sama golongan darah B. Selanjutnya ada golongan darah menurut sistem resus. Ada 2 macam resus, yaitu resus positif dan resus negatif. Persentase penduduk Indonesia lebih banyak yang memiliki RH positif daripada RH negatif. Nah, di sini tuh ada diagram pewarisan resus orang tua dan resus anak. Jadi misal kalau keduanya RH plus homozigos, jadi sama-sama RH plus, nanti anaknya itu bakal resus positif itu bakal 100% kemungkinannya. Nah, untuk seterusnya kalian bisa baca sendiri ya. Di sini aku bakal langsung ngasih contoh gimana sih kalau misal ibunya itu resus negatif dan anak yang dikandung itu resus positif. Jadi ini tuh kayak resus minus menolak resus plus. Kan kalau misalnya orang tuanya ini bapaknya resusnya min ya, ibunya resusnya plus, itu nanti kan anaknya ada kemungkinan resusnya minus. Tapi karena ibunya resusnya plus, jadi resus plus itu nggak menolak minus. Yang menolak itu cuma minus ke plus. Jadi nanti anaknya bakal selamat semua walaupun nanti kemungkinannya 50% resusnya itu negatif, 50% resusnya positif. Nggak apa-apa, semua bakal selamat karena resus ibunya itu plus. Nah, tapi lain lagi kalau misalnya si ibunya ini minus, habis itu bapaknya plus. Terus anaknya yang dikandung itu kan ada yang ikut bapaknya plus, ada yang ikut ibunya minus. Kalau yang ikut ibunya minus, jadi nanti anaknya resusnya minus. Itu semuanya aman, karena resus ibunya juga minus. Tapi kalau misalnya resus ibunya minus, habis itu anaknya yang dikandung itu resusnya plus. Nah, tadi kan resus minus menolak resus plus. Tapi karena ini baru kehamilan pertama, jadi tubuhnya itu belum pernah kena resus yang beda sebelumnya. Jadi tubuhnya itu baru bentuk antibodi di kehamilan pertama. Jadi anaknya itu masih bisa selamat. Nah, di kehamilan kedua, kalau ibu yang resus minus ini mengandung anak yang resusnya plus lagi, nah anaknya itu nggak bakal bisa selamat, soalnya karena di kehamilan pertama tadi, anaknya kan resusnya plus juga. Nah, tubuhnya si ibu itu udah bentuk antibodi, jadi apapun resus plus yang dikandung setelahnya bakal mati, karena di tubuh ibunya itu menolak duluan, karena udah terbentuk antibodi. Pokoknya di sini itu yang bahaya itu resus si ibu. Kalau resus si ibu minus, nah diingat-ingat ya, kalau resus si ibu plus tapi ngandung anak resus minus, itu nggak apa-apa, selamat semua. Tapi kalau resus ibu minus ngandung anak resus plus, kehamilan pertama selamat, tapi setelah itu kehamilannya nggak ada yang selamat karena tubuh si ibu udah bentuk antibodi. Di sini resus ayah nggak terlalu ini ya, karena yang mengandungkan si ibu, jadi mau ayahnya itu plus nggak apa-apa. Sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.